merupakan konteks penting dalam kajian biodiversitas dan evolusi karena menyediakan tekanan selektif yang kuat dan relatif jelas. Kondisi abiotik yang ketat membatasi organisme yang mampu bertahan hidup sehingga lingkungan ekstrim menjadi sistem alami yang efektif untuk mengamati peran seleksi alam dalam membentuk komunitas biologis. Salah satu contoh lingkungan ekstrim tersebut adalah mata air panas yang dicirikan oleh suhu tinggi, variasi pH, serta keberadaan senyawa kimia seperti sulfida dan karbonat. Pada mata air panas, struktur komunitas mikroba sangat dipengaruhi oleh faktor abiotik, terutama suhu dan pH. Faktor-faktor ini bertindak sebagai penyaring ekologis yang menentukan organisme mana yang mampu bertahan dan berkembang. Dominasi faktor lingkungan tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi deterministik berperan besar dalam pembentukan komunitas mikroba. Meskipun faktor stokastik dan sejarah kolonisasi tetap dapat berkontribusi dalam skala terbatas. Bakteri termofilik merupakan kelompok mikroorganisme yang berevolusi secara khusus untuk hidup pada suhu tinggi. Paparan panas ekstrim secara terus-menerus memberikan tekanan selektif yang kuat terhadap sistem seluler, terutama terhadap stabilitas protein dan integritas membran sel. Untuk menghadapi kondisi tersebut, bakteri termofilik mengembangkan mekanisme adaptasi molekuler, termasuk regulasi gen yang presisi dan ciri genomik yang berbeda dibandingkan bakteri mesofilik. Adaptasi ini mencerminkan hasil seleksi alam yang berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Di Pulau Sulawesi memiliki banyak sistem geotermal yang membentuk mata air panas dengan karakter lingkungan ekstrim. Variasi kondisi fisik dan kimia menciptakan tekanan selektif yang beragam sehingga hanya mikroorganisme dengan toleransi dan kemampuan adaptasi khusus, terutama bakteri termofilik, yang mampu bertahan dan berkembang. Dengan kondisi lingkungan yang ekstrim tersebut, mata air panas di Sulawesi dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium alam untuk mempelajari proses adaptasi seleksi alam dan evolusi komunitas bakteri ekstrim secara langsung. Aktivitas tektonik dan vulkanik, sehingga banyak dijumpai manifestasi panas bumi berupa mata air panas di sepanjang sesar aktif dan kompleks vulkanik muda. Pada daerah Sulawesi Selatan, mata air panas Sulili memiliki suhu berada pada kisaran 45 sampai 57 derajat Celcius serta pH netral hingga agak basa dengan angka 7,8 sampai 7,9. TDS berada pada angka 1,85 sampai 2,13 gram per liter serta kandungan H2S terlarut berada pada angka 1,18 sampai dengan 4,91 mg per liter yang menimbulkan bau sulfur dan juga rasa payau. Sementara itu, manifestasi geotermal pada daerah Sulawesi Utara seperti Lahendong dan Kasuratan memiliki suhu berada pada kisaran 40 derajat Celcius dengan pH lebih asam sekitar 4 dan secara geokimia tergolong sebagai air sulfat akibat kondensasi gas geotermal yang kaya akan sulfur. Berbeda dengan itu, pada kawasan Minahasa seperti Tempang dan hutan pinus Tomohon menunjukkan tipe fluida bikarbonat dengan konsentrasi HCO3 sekitar 69 mg per liter yang menandakan adanya dominasi pengaruh air meteorik dan interaksi bantuan dangkal. Perbedaan karakteristik fluida, suhu, dan pH tersebut mencerminkan bahwa terdapat sumber variasi panas, serta tingkat pencampuran air permukaan dan juga jalur aliran fluida yang dikendalikan oleh struktur sesar dan sistem vulkanik setempat. Bakteri termofilik merupakan mikroorganisme yang mampu hidup pada lingkungan ekstrim, khususnya di mata air panas dengan suhu tinggi dan juga kandungan mineral yang melimpah. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap stabilitas sel, sehingga bakteri termofilik harus memiliki mekanisme adaptasi khusus agar dapat bertahan hidup. Salah satu adaptasi utama bakteri termofilik terdapat pada tingkatan genom, di mana secara umum bakteri ini memiliki ukuran genom yang relatif lebih kecil dengan kandungan GC yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bakteri mesofilik. Kandungan GC yang tinggi pada bakteri ini membuat molekul DNA menjadi lebih stabil pada suhu tinggi serta mendukung proses replikasi yang lebih efisien. Pola adaptasi genom ini juga dapat diamati pada kelompok bakteri seperti Comamoxnitospira dan juga Adithiobacillus yang ditemukan di berbagai daerah pada sistem mata air panas. Kelompok bakteri ini juga menunjukkan genom yang lebih kompak
serta kandungan gas yang meningkat, dan juga karakteristik protein yang mendukung ketahanan terhadap suhu ekstrim. Lalu pada tingkat protein, bakteri termofilik ini juga memiliki proporsi asam amino bermuatan dan juga kurang polar yang lebih tinggi. Sehingga komposisi ini berperan penting dalam menjaga kestabilan struktur protein sehingga protein tidak mudah terdenaturasi meskipun berada pada suhu tinggi. Selain itu, bakteri termofilik ini juga mengekspresikan protein kejut panas atau heat shock protein termasuk caperoin kelompok 2. Protein-protein tersebut berfungsi untuk membantu pelipatan ulang protein yang rusak serta mendegradasi protein yang tidak dapat diperbaiki sehingga fungsi sel tetap terjaga. Lalu ada adaptasi membran sel yaitu terjadi pada membran dan dinding sel, di mana bakteri termofilik memiliki lipid berantai panjang yang jenuh, bahkan bercabang ataupun berikatan ether. Struktur lipid ini juga berfungsi untuk menekan peningkatan fluiditas membran akibat suhu tinggi dan juga menjaga integritas sel. Ketahanan lingkungan ekstrim, adaptasi membran tersebut sangat penting untuk mempertahankan keseimbangan fisiologi sel, terutama pada lingkungan yang kaya akan ion dan juga natrium. Yang kaya akan ion seperti natrium, sulfat, dan juga logam berat. Dengan berbagai adaptasi ini, bakteri termofilik mampu bertahan dan berfungsi secara optimal di lingkungan ekstrim. Kondisi geografis di Indonesia yang memiliki banyak sumber daya geotermal ditunjukkan dengan banyaknya sumber mata air panas serta gunung berapi aktif. Mikroba ataupun bakteri termofilik yang mampu hidup di habitat tersebut atau lingkungan dengan suhu tinggi yang sangat ekstrim tentunya mempunyai potensi dalam menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam berbagai industri seperti industri makanan, energi terbarukan ataupun pengolahan limbah. Tentunya potensi-potensi tersebut digunakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu penggunaannya adalah dalam pertanian untuk pengomposan ataupun peningkatan kesuburan tanah, yang dimana hal tersebut sudah menjadi budaya yang mengakar kuat. Selain itu, mikroba ataupun bakteri termofilik juga mampu menghasilkan senyawa bioaktif yang digunakan dalam kesehatan seperti anti kanker ataupun pengobatan alternatif alami lainnya. Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa adanya relevansi atau nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat dalam penggunaan bakteri termofilik dalam kesehariannya. Slide selanjutnya itu ada upaya konservasi mata air panas Sulawesi. Mata air panas merupakan ekosistem kecil namun penting sebagai pusat keanekaragaman hayati, refugia termal, serta laboratorium alami bagi evolusi dan bioteknologi. Upaya konservasi difokuskan pada perlindungan debit air dan stabilitas kualitas termal, serta pengendalian pencemaran dan tekanan dari wisata. Pengelolaan harus berbasis sains dengan integrasi dari ekologi dan hidrologi, didukung oleh model konseptual dan basis data keanekaragaman. Tata kelola yang inklusif serta dengan melakukan penelitian ilmiah seperti pemetaan genom serta analisis komunitas mikroorganisme ekstremofil. Hal ini diperlukan untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekosistem secara berkelanjutan. Slide selanjutnya itu ada upaya konservasi mata air panas Sulawesi. Mata air panas merupakan ekosistem kecil namun penting sebagai pusat keanekaragaman hayati, refugia termal, serta laboratorium alami bagi evolusi dan bioteknologi. Upaya konservasi difokuskan pada perlindungan debit air dan stabilitas kualitas termal, serta pengendalian pencemaran dan tekanan dari wisata. Pengelolaan harus berbasis sains dengan integrasi dari ekologi dan hidrologi, didukung oleh model konseptual dan basis data keanekaragaman. Tata kelola yang inklusif serta dengan melakukan penelitian ilmiah seperti pemetaan genom serta analisis komunitas mikroorganisme ekstremofil. Hal ini Mata air panas di Sulawesi merupakan habitat ekstrim yang menjadi rumah
bagi bakteri termofilik dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nah, tekanan lingkungan berupa suhu tinggi, variasi pH, serta kandungan mineral dan sulfur mendorong bakteri-bakteri ini mengembangkan adaptasi genomik yang kompleks dan terintegrasi. Nah, secara genomik, bakteri termofilik memiliki ukuran genom yang relatif kompak dengan kandungan GC yang lebih tinggi. Genom ini diperkaya oleh gen-gen penyedih protein kejut panas, chaperone, serta sistem perbaikan DNA yang intensif. Selain itu, komposisi protein dan membran selnya dimodifikasi agar tetap stabil dan fungsional pada suhu tinggi dan kondisi ionik ekstrim. Nah, fleksibilitas genom juga memainkan peran penting. Keberadaan elemen genetik bergerak dan suatu sistem yang memungkinkan bakteri menjaga stabilitas genom sekaligus memperoleh inovasi genetik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan. Secara evolusioner, mata air panas Sulawesi ini berfungsi sebagai laboratorium alami yang mempercepat proses adaptasi, spesiasi, dan keevolusi mikroba ekstremofil. Nah, lingkungan ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan dapat bertahan pada kondisi ekstrim yang menyerupai bumi purba. Dari sisi bioteknologi, seleksi alam jangka panjang di habitat ini menghasilkan enzim-enzim termostabil yang bernilai tinggi untuk aplikasi industri, kesehatan, energi terbarukan, dan bioremediasi. Mata air panas di Sulawesi merupakan habitat ekstrim yang menjadi rumah bagi bakteri termofilik dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nah, tekanan lingkungan berupa suhu tinggi, variasi pH, serta kandungan mineral dan sulfur mendorong bakteri-bakteri ini mengembangkan adaptasi genomik yang kompleks dan terintegrasi. Nah, secara genomik, bakteri termofilik memiliki ukuran genom yang relatif kompak dengan kandungan GC yang lebih tinggi. Genom ini diperkaya oleh gen-gen penyedih protein kejut panas, chaperone, serta sistem perbaikan DNA yang intensif. Selain itu, komposisi protein dan membran selnya dimodifikasi agar tetap stabil dan fungsional pada suhu tinggi dan kondisi ionik ekstrim. Nah, fleksibilitas genom juga memainkan peran penting. Keberadaan elemen genetik bergerak